Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara merawat motor itu. Di depan saya ini ada motor Sonic 150R berkode mesin K56. Mesinnya sama persis dengan mesin CB 150R, CBR 150R dan Supra GTR. Itu sama, satu generasi mesin K56. Bagaimana sih cara merawat motor itu nih? Yang pertama yang harus kita lakukan ini yang rutinitas pagi lah. Kita kan rutinitas pagi itu menghidupkan mesin ya kayak gini, yang on-kan kunci kotak nih. Nah, motor injeksi dan motor karburator itu beda ya. Jadi kalau motor injeksi itu kan dari full pump sini nih, dari tangki bensin kan ditarik lewat full pump masuk ke selang bensin, terus masuk ke injektor. Nah, pada saat kita di on kan kayak gini nih, jadi si bensin dari tangki itu masuk ke injektor. Nah, kalau kita di depan kayak gini terus kita matiin lagi kunci kontaknya nih, nah si bensin dari selang ini dan injektor ini akan ketarik lagi masuk ke tangki bensin full pump. Beda dengan motor karburator ya. Kalau motor karburator itu saat kalau mesin mati kayak gini aja gitu, bensinnya masih aja mengalir dari tangki ya, tangki bensinnya, karena di sono di karburatornya itu ada pelampung, ditahan oleh pelampung. Kalau mesin injeksi kayak gini beda gitu, dari full pump masuk ke selang, masuk ke injektor. Kalau pas dimatiin ya bensin bakal balik lagi. Jadi kalau pada saat kita hidupin kayak gini, ini jangan langsung di starter ya. Kalau kita langsung di starter gitu, jadi dari tangki bensin sini belum nyampe ini udah di starter duluan, bakal merusak ini ya, komponen injektor ya. Jadi tidak disaranin kalau pas kita di on kan kayak gini nih, sebelum kode ininya mati nih kan, ini udah mati nih, baru kita starter boleh. Nah gitu. Kalau kode yang di sini nih, nah di sini belum mati nih, tidak disaranin langsung di starternya karena bisa merusak injektor itu yang di dalamnya gitu. Emang sangat cepat sih, dari full pump masuk ke injektor itu pas kita hidupin kayak gini, ininya belum mati juga, emang sangat cepat itu, belum udah nyampe masuk ke injektor. Tapi menurut pabrikan itu tidak disaranin ya, tunggu sampai ke mil 2 di sini mati dulu ya. Cara manasin motor. Kalau manasin motor itu, kalau pagi saat kita hidupin motor ini, jangan gas ini nih, jangan digeber-geber. Itu akan mengakibatkan komponen di dalam mesin ini terlalu ekstrim ya kalau digeber-geber itu. Dan juga kalau ngidupin motor saat dipanasin itu jangan terlalu lama ya, cukup maksimal 2 menit aja. Soalnya kalau terlalu lama mesin akan terlalu panas. Jadi kalau motor injeksi itu beda dengan motor karbu ya. Sekali kita hidupin motor nih, dari oli bawah sini nih, dari bawah itu pas dihidupin gini nih. Nah, si oli itu udah langsung nyampe ke sini ya. Olinya langsung nyampe ke atas gitu, jadi nggak perlu lama-lama itu. Terus selanjutnya saat ngisi oli nih, di sini kan udah ada keterangannya nih, untuk performa maksimal gunakan AHM oil nih. Jadi kalau pakai mesin kayak gini, olinya itu harus 1,2 liter atau 1,1 liter. Menurut standar pabrikan itu olinya yang di dalam ini 1,1, tapi AHM sudah menyediakan oli yang 1,2. Kalau AHM sudah menyediakan 1,2 ya berarti harus dilakukan gitu, masukin semua oli yang 1,2 gitu. Lebih baik oli lebih ya, 1 mili daripada oli kurang. Kalau oli kurang itu mesin panas banget ya, cepet panas gitu. Jangan yang di sini juga kalau pada naik ke atas itu jadi kurang di dalam atasnya, jadi membuat head berisik juga.
Nah kalau pakai oli ini, menurut saya gitu, kalau oli kan jenis oli berbeda-beda gitu mereknya. Nah disaranin itu yang pakai oli yang SPX 1 yang 1,2 liter yang dari pabrikan langsung itu. Semua tipe mesin kan beda-beda, ada Yamaha, Suzuki gitu, jadi tergantung mesinnya juga gitu. Udah ada hitungan dari standar pabriknya gitu. Kalau Yamaha kan Yamaha Lube gitu, kalau AHM Oil SPX 1 gitu. Jadi udah ada standar dari pabriknya gitu, membutuhkan cocok oli yang mana gitu, udah ada perhitungannya. Jadi jangan sembarangan ngisi oli sembarangan yang bukan standar dari pabrikannya ya gitu. Nah selanjutnya masalah yang di sini nih, kalau di bak kopling ini dibuka, di sini nanti kelihatan ada filter oli. Nah ini filter oli ini harus dibersihin ya setiap 10.000 km lah, sama dengan ini nih pas pergantian air radiator. Supaya apa gitu, jadi oli itu dari bawah itu naik ke atas itu biar lancar ya, nggak ada hambatan gitu. Kalau oli di sini dari bawah ke hambat, ini yang bagian atas head ini bakalan rusak ya atau lecet gitu. Jadi nah setiap 10.000 km yang filter oli yang di sini nih harus dibersihin ya, karena lubang filter oli itu sebesar jarum ya, sangat kecil sekali gitu. Jadi wajib dibersihin itu. Selanjutnya masalah ini nih, air radiator. Nah di sini kan udah ada, nih udah ada peringatannya, pakailah pendingin asli Honda dengan anti karat. Jadi kalau ngisi air radiator itu yang harus resmi dari Honda ya, yang ada anti karatnya. Biar apa? Biar radiatornya tidak berkarat. Juga mesin yang di dalam ini tidak berkarat ya. Jadi sudah ada spesifikasi standar lah dari pabrik itu. Kalau mau ganti coolant sama yang lain kan itu jadi nggak cocok gitu, nggak cocok dari standar, keluar dari standar gitu. Jadi kalau pakai air radiator itu harus yang standar lah, standar pabrik ya. Jadi biar awet juga ke mesin gitu. Selanjutnya masalah busi nih. Ini kan motor injeksi ya, beda dengan motor yang dulu-dulu. Kalau dulu kan pakainya karburator gitu. Kalau sekarang kan injeksi nih. Jadi kalau injeksi sama motor karbu itu beda businya ya. Kalau motor injeksi nih, busi yang di dalam ini mereknya itu NGK, ada kode R-nya. R itu resistor, artinya tahanan gitu. Kalau yang pernah kerja di PT Elektronik mungkin ngerti lah gitu tentang R gitu, resistor gitu. Nah di kode R ini ada tahanannya ya. Jadi percikan api itu jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga ya. Nah jadi kalau saat mengganti busi ini harus benar-benar yang asli dari pabrikan gitu. Kalau nggak salah ini mereknya itu MRC 9C9N ya. Kalau buat mesin ini Honda K56 NGK ada kodenya R. R itu artinya resistor gitu. Nah gitu. Terus masalah ini di sini nih, cangklong busi nih. Cangklong busi juga sama, itu di dalamnya itu ada resistornya ya. Jadi kalau cangklong busi, kalau kita mengganti sembarangan atau mengganti dengan KW tidak original, jadi percikan apinya itu terlalu besar ya. Jadi mesinnya jadi terlalu panas ya. Jadi bisa merusak komponen yang di dalam juga sih. Nah kalau ganti ini nih, cangklong busi itu harus benar-benar yang original, yang ada ininya ya, resistornya atau tahanannya ya. Itu udah disesuaikan di pabrikan sih. Jadi ini mah khusus motor injeksi ya. Tapi kalau motor karbu yang merek karburator gitu, masih karburator yang zaman dulu gitu, itu mungkin nggak ngaruh ya. Soalnya kan kalau mesin buat itu karburator yang bukan injeksi itu nggak masalah gitu, mau nggak ada cangklongnya juga kan masih hidup. Kalau mesin injeksi kan beda gitu, ada resistornya gitu, busi ada resistornya gitu, terus cangklong busi juga ada resistornya, ada tahanannya gitu. Jadi percikan api itu tidak terlalu besar gitu. Dan di mesin juga jadi pembakaran tidak terlalu ini ya, ekstrim. Jadi standar sesuai dengan pabrikan gitu. Selanjutnya yang di sini nih, tutup air radiator nih. Nah ini kalau tutup air radiator juga kalau mau ganti gitu,
ini harus sesuai kodenya nih. Ini ada kodenya kan nih 108. Nah ini harus yang asli. Kenapa saya bilang harus yang asli? Ini kan ada kode suhu mendidihnya. Kalau di saat dia udah mencapai 108, udah sampai titik mendidih gitu, jadi si per yang di dalam ini jadi kebuka nih, kebuang ke sini nih ke selang respirator gitu. Jadi kalau ini diganti, ini tutup air radiator diganti sama yang KW gitu, jadi saat mesin udah mendidih nih, ininya belum kebuka, nanti bahaya juga, bisa menyebabkan overheat atau terlalu panas ya. Jadi udah mau mesin udah panas gitu, ininya nih tutup air radiatornya nggak kebuka, jadi harusnya kebuka kan, kebuang ke sini untuk didinginkan gitu. Ini malah terus-terusan ke head gitu, jadi mesin itu terlalu panas, jadi bisa menyebabkan overheat nih. Jadi kalau mau ganti ini nih, tutup air radiator itu harus yang benar-benar asli ya, nggak boleh KW atau palsu gitu. Nah ini udah ada standarnya nih di sini nih. Nah ini kodenya nih 108 nih harus sesuai ini. Selanjutnya masalah ini nih, radiator. Kalau saya saranin, kalau radiator itu bagian depannya kan banyak nih yang pakai variasi yang di bengkel itu. Nah saya saranin jangan pakai variasi ya, soalnya apa, menghambat udara dari luar masuk ke dalam ke sini ya, ke sirip sini, kebuang ke atas gitu, kebuang ke belakang gitu. Jadi mesin kalau ini ya ditutup sama yang variasi gitu, jadi mesin tuh nggak bisa masuk ke sini ya. Jadi ini fungsinya radiator kan untuk mendinginkan air radiator ya, yang di dalam melalui sirip-sirip ini, nah dihembuskan oleh angin ke dalam sini nih, ke sirip-sirip sini, dibuang ke belakang, ke sana, keluar. Jadi kalau ininya ditutup nih sama variasi gitu, jadi menghambat ini apa namanya, angin masuk dari depan ke sini, dibuang ke belakang, maksudnya jadi terhambat, jadi nggak bisa dingin gitu radiatornya, jadi cepat panas. Dan pastinya kipas radiator yang di sini juga nih, kipas elektrik nih yang di sini jadi cepat banget nyalanya ya kalau di sininya dipasang ini apa namanya, dipasang variasi radiator ya. Tapi kalau ada juga AHM mengeluarkan kan itu yang variasi yang AHM yang jenis aslinya itu yang dari sini nih, dari sini ke sini. Nah kalau di sini kayak jaring-jaring, nah itu kalau itu nggak apa-apa kayaknya, tapi kurang sempurna juga sih. Nah kalau itu kan masih ada banyak itu lubang-lubangnya, jadi masih aman lah gitu, daripada yang rapat ininya, yang bolong-bolongnya sedikit. Nah itu nggak disarankan ya. Nah terus kalau ini kan, kalau kita jalan di tempat becek nih, nah kan suka banyak di sini kan kotoran tanah gitu ya, tanah yang menempel menyumbat sini juga akan menyebabkan angin tidak bisa masuk ke dalam ya, jadi terhambat gitu ya. Kalau disaranin masih kayak saya nih pakai yang kayak gini nih, ini buat biar ininya nggak nyampe ke atas ya, nggak nyampe ke atas radiator gitu. Cuman jelek juga sih kalau gini, bagusan yang nggak pakai gini, cuman manfaatnya itu banyak ya. Kalau biar jalan becek itu si tanahnya itu nggak nyampe ke sini, ke sirip radiator, dan menghambat angin masuk ya gitu. Nah terus masalah ini nih, filter udara ini kan udah ada nih perhatiannya nih, jangan menyimpan benda apapun di bawah jok, kain lap, dan menutupi saluran udara. Jadi jangan pernah menyimpan apapun di dalam sini nih, bisa menghambat ini angin keluar dari dalam ya, jadi membuat mesin itu berebut gitu. Nah ya, jangan bersihkan filter air cleaner, ganti sesuai jadwal service, jadi nggak perlu dibersihkan ya, filter oilnya cukup udah gini doang gitu. Jadi kalau ini ganti gitu, kalau udah waktunya ganti ya ganti gitu, sampai kotor aja gitu. Ini kan jadi dari filter udara ini kan dari itunya ada olinya gitu, jadi kalau kita disemprot kan olinya jadi kering gitu, jadi membuat si debu itu nggak nyangkut di kertas itu. Jadi kalau disemprot itu kan jadi nggak nyangkut ya, tadinya kan dari pabrikan itu ada oli, jadi ganti aja sesuai jadwal servis yang telah ditentukan nih. Terus bensin ini kan untuk mesin ini kan 11:1 ya, jadi minimal harus pakai pertalit ya, pertalit ke atas gitu. Tapi bagusnya mah pertamax turbo sih kalau
motor baru keluar dari AHM gitu, dari pabrikan, emang diisinya Pertamax turbo, tapi disaranin aja yang minimal aja, yang oktannya 88 itu pertalit ya, paling rendah gitu, pertalit ke atas 88, Pertamax 90, Pertamax turbo kan 98, Pertamax 92 kalau nggak salah gitu ya. Jadi kalau ngisi BBM itu minimal pertalit lah gitu, kalau lebih bagus lagi ya Pertamax turbo atau Pertamax itu minimal itu mah ya. Nah, jadi kalau mengisi bensin juga nih, ini kan udah ada keterangannya nih, dilarang mencampuri bensin dengan aditif dan melepas penutup ini. Jadi kalau mengisi bensin itu jangan dicampur dengan aditif ya. Tapi kalau AM kan udah ngeluarin yang injektor yang macam 35.000 kalau nggak salah. Nah, kalau itu nggak apa-apa sih, itu kan buat membersihkan injektor yang dalam sini. Kalau itu udah keluar dari pabrikannya langsung itu. Terus masalah ini air radiator. Ini air radiator itu standar dari pabrikannya itu maksimal 10.000 km itu harus diganti ya. Kenapa harus diganti? Karena ini ada ininya ya, kayak oli itu ada masa umur pakai ya. Kalau oli kan sampai 1.000 km itu harus diganti ya, ini nih, oli ini nih. Kalau radiator itu maksimal itu 10.000 km itu harus diganti ya, standar lah 10.000 km ganti gitu. Toh harganya cuman nggak mahal, ini murah lah gitu. Terus kalau masalah busi nih, nah kalau busi kan itu kalau menurut standar pabrikan kan 6 bulan sekali harus dibersihin ya. Nah, kalau bisa mah ya 6 bulan sekali busi bersihin gitulah, biar performa percikan api yang di dalam itu nggak terhambat oleh karbon kerak yang menempel di sini ya. Kalau bisa ya 2 bulan sekali lah bersihin. Tapi kalau menurut standar pabrikan sih 6 bulan sekali dibersihin gitu, tapi 2 bulan sekali juga nggak apa-apa ya. Nah kalau busi itu dibersihin setiap 2 bulan sekali. Nah kalau busi kan kalau pas dibersihin itu, nah ngelihat kerusakan mesin itu dari busi juga bisa ya. Kalau businya berwarna kuning, agak kekuning-kuningan gitu yang di dalamnya itu tuh, nah itu berarti mesin itu dalam kondisi sehat, dan diukur juga itu pakai puller gauge gitu. Nah celah kerenggangannya itu maksimal itu 1 mili ya. Kalau lewat dari itu berarti busi harus diganti, jangan terlalu rapat juga ya, antara 0,8 sampai 1 mili kalau nggak salah. Nah terus masalah throttle body, ini throttle body adanya di sini nih. Nah setahun sekali itu throttle body harus dibersihin ya. Karena apa ya? Karena pemakaian yang cukup lama gitu, jadi debu yang masuk ke sini, terus karbon yang nyumpal dapat menghambat ini ya, menghambat saluran udara yang keluar juga ya. Jadi harus dibersihin lah seminim ya, setahun sekali lah dibersihin. Standarnya sih setahun sekali harus dibersihin biar tarikannya jadi enteng lagi ya, nggak kayak kalau belum dibersihin kan jadi agak berat gitu tariknya. Nah kali nanti kerasa lagi kalau udah dibersihin itu, jadi tarikannya lebih enteng lagi gitu. Nah terus masalah sekarang ini nih, yang di sini kan ada dalam sini full pump nih, dalamnya kan ada saringan olinya. Nah ini saringan oli juga harus diganti ya, standarnya itu 1 tahun sekali lah harus diganti lah, biar bensin yang dari dalam itu masuk ke injektor itu harus selalu dalam keadaan bersih ya, tidak kotor gitu. Kalau saringan bensinnya bersih kan, jadi ini yang masuk ke bensin yang masuk ke injektor juga jadi bersih gitu, jadi mesin gak gampang mati gitu, jadi masih tetap seperti yang baru gitulah. Nah jadi ini setahun sekali mah buka bersihin aja ya, diganti aja gitu. Ini gak perlu dibersihin sih, kalau kayak gini disemprot luarnya doang, gak perlu dibongkar. Cuman bisa sih ini cuman diganti filter udaranya aja sih, kecuali kalau motor berbet gitu, nah baru itu full pumpnya harus dibersihin. Tapi kalau nggak berbet mah ya nggak perlu dibersihin, cukup ganti filter udaranya aja gitu udah cukup. Terus injektor kalau ini kan dari full pump masuk ke injektor langsung dibuang ke mesinnya. Kalau beda dengan motor turbo sama injeksi itu beda. Kalau dari full pump masuk ke selang di sini nih, selang bensin ke injektor langsung ke dalam mesin. Nah ini injektor juga harus selalu bersih ya, harus dibersihin lah, standarnya 1 tahun sekali lah dibersihin. Jadi kalau pas mesin dihidupin kayak gini nih, nah jadi pas dihidupin kayak gini jadi nggak mati-matian ya mesinnya ya, jadi selalu lah standar gitu.
Udah itu aja sih dari saya. Sekian, terima kasih. Cara merawat motor biar tetap awet gitu menurut standar pabrikan.